Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dengan keadaan kita yang seperti ini, yang mengharuskan kita untuk selalu tetap online dalam setiap keadaan, semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap menambah ilmu. Baik, saya Putri Nurjana sebagai staf ahli bidang pers mahasiswa dan juga penanggung jawab kelas jurnalistik bagian menulis, dan di sini saya akan sharing-sharing mengenai seni menjual lewat tulisan. Perlu kalian ketahui terdapat 10 poin keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang marketing eksekutif. Kalian bisa baca sendiri poin-poinnya apa saja, karena saya hanya akan terfokus pada poin nomor 3, yaitu kemampuan menulis. Mengapa seni menulis itu penting? Seni yang kita gunakan untuk sebuah tulisan tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah komunikasi. Jadi kita berkomunikasi dengan para konsumen atau para pembaca melalui tulisan yang kita buat. Dan marketing sendiri adalah komunikasi. Dan marketing bisa dikatakan berhasil jika pesan yang ingin disampaikan oleh marketer berhasil diterima dengan baik oleh konsumen. Namun tidak hanya dapat diterima, namun membuat para konsumen atau para audiens melakukan tindakan yang mana di sini para konsumen dapat membeli produk mereka. Do you know copywriting? Copywriting adalah sebuah teknik menghasilkan tulisan yang membuat pembaca memberikan respon yang kita inginkan. Yang mana copywriting ini sering disebut dengan copy. Dalam bisnis online, menggunakan teknik copywriting sama seperti menggunakan salesman untuk menarik calon pembelinya. Namun dalam copywriting ini menggunakan tulisan dalam website maupun iklan menggunakan media. Biasanya salesman bersifat memaksa untuk membuat para konsumen membeli produk mereka. Namun berbeda dengan copywriting yang membuat mereka menarik lewat tulisan mereka. Perlu saya garis bawahi bahwa melewatkan copywriting dalam bisnis online sama saja membuang 80% biaya dan waktu. Hal ini sangat berbanding terbalik karena banyak pembisnis online yang tidak mengetahui atau minim pengetahuannya mengenai copywriting ini, sehingga banyak biaya dan waktu terbuang karena menerbitkan iklan atau konten yang kurang atau bahkan sama sekali tidak menarik minat pembacanya. Copywriting ini tidak hanya digunakan oleh seorang marketer, namun dapat digunakan oleh siapapun yang ingin menjangkau audiens lebih besar dengan menggunakan tulisan. Umumnya copywriting ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu long copy dan short copy. Long copy itu seperti artikel, dan short copy seperti iklan di website. Inti dari copywriting sendiri yaitu menyampaikan apa yang ingin ditawarkan dengan bahasa yang diinginkan konsumen. Tentu hal ini para marketer tidak hanya harus mengenal produk, tapi juga harus mengenal konsumen. Kita harus mengetahui apa yang diinginkan konsumen dan informasi apa yang diinginkannya. Oke. Nah, di sini terdapat tulisan, yaitu headline adalah 90% nilai dari konten Anda. Karena kenapa? Sebaik apapun konten yang Anda buat, seandainya pembaca sudah tidak tertarik di pintu utama, yaitu headline, mereka tidak akan meneruskan membaca konten. Baik, di sini saya akan memberikan tips atau teknik membuat headline copywriting sehingga dapat membuat para pembacanya tertarik untuk membacanya. Yang pertama yaitu unik. Memang tagline atau headline yang unik
merupakan beresiko. Karena kenapa? Hal yang out of the box biasanya tidak diterima di pasaran. Namun hal ini Namun hal ini akan menambah peluang mendekatkan produk secara emosional pada target pelanggan potensialnya. Kita lihat kasus headline iklan kriuk mie sedap. Mungkin kalian sudah tahu bahwa pada zamannya mie sedap cup ini adalah sangat tren, bahkan sampai mencuri dunia pasar mie instan. Kita bisa lihat bacaan Cupdate, tertulis bacaan Cupdate di sini, yang mana ini tuh singkatan dari mie cup yang sedapnya up to date. Tentu kita langsung tahu bahwa target pemasarannya itu adalah anak milenial atau anak remaja. Yang kedua yaitu sangat spesifik. Dan spesifik ini biasanya dicirikan dengan angka. Kita bisa lihat contoh yaitu kasus tagline iklan noda hitam Pond's. Kita juga bisa membacanya bahwa membuat kulit tampak putih, noda hitam dan bekas jerawat berkurang secara nyata hanya dalam 7 hari. Sudah jelas sekali bahwa di sini menggunakan kata yang spesifikasi yaitu 7 hari. Yang selanjutnya itu buatlah mereka membaca. Kita langsung ambil contoh yaitu majalah Pulsa Desember pada tahun 2012. Kita lihat terdapat bacaan akhir tahun di bawah 25 tablet pilihan. Yang ini si penulis sangat tahu kapan waktu penjualan handphone meningkat dan membuat para calon pembeli merasa harus membaca artikel ini sebelum membeli handphone. Dan ini sangat menarik dan sangat membuat para konsumen atau para pembacanya ingin membaca headline atau konten yang kita buat. Yang keempat itu memberi solusi atau manfaat. Karena jika pembaca tidak merasa akan mendapat manfaat dari yang kita tulis, kemungkinan mereka tidak akan tertarik pada produk kita. Kita bisa lihat dalam contoh kasus tagline Samsung bahwa Galaxy Note 2 membuat orang yang memiliki handphonenya akan menjadi lebih kreatif, dan ini sangat memberi manfaat sekali terutama pada para pekerja atau para anak sekolah. Oke, yang terakhir yaitu kontroversial, yang mana headline yang kontroversial biasanya selalu menarik minat pembacanya. Contoh kasusnya yaitu majalah marketing Agustus pada tahun 2013. Terdapat bacaan masihkah berguna? Tentu saja itu sangat masih sangat berguna gitu. Penulis bukannya tidak mengetahui tentang hal ini, tetapi disinilah letak kontroversialnya. Baik, di sini saya juga akan menyampaikan tentang rahasia membuat konten. Yang pertama, tentukan tujuan untuk membuat konten. Tujuan konten sendiri biasanya terdapat 7 goals yang biasanya dipakai penulis saat membuat konten dalam bisnis online. Yang pertama, meningkatkan kunjungan traffic. Yang selanjutnya, meningkatkan pelanggan, membentuk komunitas, menginformasikan sesuatu, edukasi produk, membentuk hubungan dekat dengan pembaca, dan yang terakhir mengarahkan pembaca untuk membeli atau closing. Kalian bisa memilih tujuan yang ingin Anda lakukan. Kalian harus fokus pada satu tujuan sehingga akan mudah membuat konten yang membuat target pembaca tepat, Dan tentunya semua goal yang sudah tadi saya katakan memiliki manfaat tersendiri. Yang kedua yaitu fokus pada manfaat. Tadi saya sudah jelaskan bahwa manfaat sangat penting sekali karena bisa membuat para konsumen, para pembaca akan stay atau menarik perhatian mereka untuk membaca konten yang kita buat. Selanjutnya yaitu buatlah konten yang emosional.
kita bisa langsung berikan contoh, bisa kasih contoh, yaitu tentang kasus iklan tolak angin, yang mana tolak angin ini sengaja menciptakan lingkaran untuk suplemen herbal dengan mengatakan penggunaannya adalah konsumen yang cerdas. Meskipun kalau kita pikirkan apa hubungan logisnya antara herbal dan orang pintar, dan itu tentunya itu tidak ada. Tapi ya disitulah letak emosional yang dimainkan. Yang keempat, gunakanlah testimonial untuk memperkuat tulisan Anda. Kita harus mendapatkan testimoni yang jujur dari pelanggan. Biarkan mereka mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Apabila itu kritikan, kita dapat gunakan itu untuk evaluasi produk kita. Bila itu positif, kita bisa menggunakan testimoni itu untuk yang pertama, menyampaikan hal dalam produk Anda tidak mungkin Anda sampaikan sendiri. Yang kedua, mendukung argumentasi dari tulisan Anda. Yang ketiga, menggunakan testimoni klien besar Anda untuk menguatkan kredibilitas Anda. Dan yang terakhir, Anda juga bisa menggunakan testimoni yang sesuai dengan visi produk Anda untuk headline. Selanjutnya, poin berikutnya yaitu tulis dalam bahasa percakapan. Saya sudah mengatakan bahwa copywriting sama seperti salesman. Apa yang membedakan seorang salesman menjadi efektif atau tidak? Salah satunya adalah bagaimana mereka berbicara dengan pelanggan. Begitu juga dengan tulisan dan konten sudah seharusnya tampak seperti perbincangan hangat dan menarik. Jangan menulis terlalu kaku seperti Anda menulis kamus seperti robot. Anggap Anda sedang berbicara dengan pembaca. Berikan hal menarik untuk mereka. Buat mereka senang dengan apa yang Anda tuliskan. Gunakan bahasa yang sesuai dengan target pembaca Anda. Berikan kalimat tanya seperti Anda sedang berbincang dengan pembaca Anda. Kalau memungkinkan, sisipkan sedikit humor. Biar mereka tidak tertarik dan tidak boring dengan kontennya. Oke, yang selanjutnya itu poin nomor 6, itu buatlah konten seperti roller coaster. Jadi cobalah buat hal yang sama dalam sebuah konten. Pastikan pembaca ingin menghabiskan semua tulisan Anda tanpa berhenti di tengah jalan. Oke, baik. Selanjutnya itu poin nomor 7, itu jangan terlihat menjual. Maksud di sini itu jangan menjual secara terang-terangan, karena pembaca akan memperlakukan konten kita seperti spam apabila sejak awal kita terang-terangan berfokus pada apa yang kita jual. Mengapa harus membeli dan sebagainya. Tapi berikanlah manfaat-manfaat yang akan mereka terima dan fokus pada solusi yang bisa kita berikan pada bagian tertentu. Biasanya seorang membeli produk kita karena dua alasan terbesar. Yang pertama, produk kita menyenangkan mereka, atau produk kita menghilangkan kesulitan mereka. Poin nomor 8 yaitu buatlah konten yang pasti menarik. Seandainya kita kehabisan ide, sejak dahulu ada tema yang hampir selalu menarik perhatian dengan pola yang sama. Setidaknya ada 6 pola yang bisa Anda gunakan untuk membuat konten yang menarik. Yang pertama, urutan teratas dari bla 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 bla. Contohnya, urutan teratas dari COVID-19. Terus selanjutnya ada bagaimana cara bla 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 bla. Daftar kategori bla bla terbaik, misalkan daftar perempuan tercantik Indonesia terbaik. Terus yang selanjutnya menggunakan berita terkini.
apalagi contohnya seperti berita tentang COVID-19, dan yang mana COVID-19 ini sedang hangat-hangatnya jadi perbincangan oleh semua kalangan dan sampai mendunia, karena ini sudah sangat-sangat membahayakan semua pihak. Dan terakhir itu rahasia dari bla 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 bla. Contohnya seperti rahasia dari seorang rahasia cantiknya seorang Cleopatra. Terus yang terakhir adalah evaluasi revisi. Bagian ini adalah bagian yang terpenting. Saat pertama kita membuat konten, fokuslah pada ide. Buatlah tulisan dengan cepat dan mengalir. Setelah semua selesai, barulah evaluasi tulisan Anda. Buang bagian yang penting, perbaiki kalimat dan kata yang salah. Minta orang lain juga untuk memberikan sarannya. Nah, di sini closing dengan copywriting. Terdapat 5 unsur copywriting yang teruji meningkatkan kemungkinan calon konsumen untuk akhirnya membeli apa yang kita tawarkan setelah membaca konten kita. Yang pertama, call to action, mungkin sudah tidak asing lagi. Seperti itu perintah, tekan, daftar, dan lain-lain. Itu yang kedua yaitu mendesak. Karena terkadang ketika konsumen sudah menginginkan apa yang kita tawarkan, mereka masih berpikir untuk menunda pembelian dengan berbagai alasan. Untuk lebih memastikannya, konsumen Anda mulai membeli. Berikan rasa terdesak pada konsumen. Cara ini sering dipakai dalam semua teknik marketing. Strategi seperti barang terbatas, diskon hanya untuk hari ini, dan lainnya. Dalam teknik copywriting, cara paling sederhana adalah dengan menambahkan kata sekarang atau hari ini untuk membuat penambahan atau pembatasan waktu. Contohnya, diskon 50% hanya untuk hari ini saja. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, berikan penawaran tambahan. Biasanya konsumen memilih jenis produk hanya karena mereka mendapat tambahan seperti piring cantik atau gelas cantik. Berikan juga penawaran untuk mereka yang membeli dengan hal sekecil apapun. Jadi kita harus menambahkan penawaran bagi para konsumen. Yang seperti tadi saya contohkan, seperti juga ongkos kirim gratis dan sebagainya. Yang keempat itu garansi. Sekarang sudah banyak sekali perusahaan menyediakan garansi untuk produk mereka. Seandainya kita melihat garansi dengan jangka waktu lama, pasti kita berpikir ini adalah produk bagus. Seandainya garansi ada dalam jangka waktu pendek seperti 30 hari atau 1 minggu, ini membuat kita sebagai konsumen akan merasa aman untuk membeli. Dan juga tidak ada ruginya untuk berikan garansi. Terakhir yaitu buat membaca berpikir ya. Kita bisa lakukan hal ini pada copy kita. Dan saya juga mempunyai beberapa teknik negosiasi dan debat yang memudahkan seorang memenangkan argumentasi dengan memancing lawan bicaranya mengatakan ya. Ini karena kata ya secara psikologis mempengaruhi pengambilan keputusan. Teknik seperti ini muncul dari pertanyaan yang berfokus pada manfaat atau solusi, kemudian diakhiri dengan kalimat call to action dengan tambahan ya. Oke, selanjutnya cara berpikir seorang copywriter. Yang pertama, copywriting bukan hanya penulis, tapi copywriting sendiri itu orang yang mendalami psikolog. Namun untuk menjadi seorang copywriter, Anda tidak harus menjadi seorang psikolog sungguhan. Kita hanya harus berpikir apa yang diinginkan konsumen,
informasi apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, tidak ada yang peduli pada Anda. Pada dasarnya manusia itu terlahir menjadi seorang yang egois. Mereka hanya peduli pada diri sendiri. Jadi seorang copywriter harus mengetahui informasi apa yang dibutuhkan konsumennya. Para konsumen tidak akan peduli. Kita akan menceritakan sejarah tentang toko kita karena mereka tidak membutuhkan informasi itu. Mereka hanya akan berfokus apa yang mereka inginkan. Contohnya, para konsumen menginginkan baju. Tetapi kita malah menceritakan tentang sejarah toko kita, dan itu akan membuat mereka tidak menarik, bosan, tidur, dan akan meninggalkan. Yang ketiga, lakukan penjualan seolah-olah hanya pada satu orang saja. Maksudnya memang banyak produk yang dapat digunakan oleh semua kalangan seperti orang tua, anak-anak, bayi, dan lain-lain. Namun kita harus memiliki target konsumen pasar kita. Dan sebaiknya kita harus menspesifikasi target konsumen supaya lebih jelas. Ya, dan yang terakhir atau poin nomor 4 yaitu ingat, jangan menjadi robot. Jangan menggunakan bahasa kaku. Namun gunakanlah bahasa hari-hari. Dari kecil kita sudah disuruh untuk menggunakan EYD, menggunakan kamus bahasa Indonesia yang benar. Dan banyak juga orang yang selalu menggunakan bahasa kaku karena menurut mereka itu adalah bahasa yang profesional. Namun pada dasarnya di era sekarang banyak orang yang sudah meninggalkan yang seperti itu. Mereka lebih sering menggunakan bahasa sehari-hari. Saya juga menyantumkan tulisan, meskipun Anda mempunyai 1000 template copywriting dalam berbagai aspek, kalau Anda tidak mempunyai pikiran seorang copywriter, tidak berguna dan tidak ada artinya. Jadi saya harap kalian berpikir seperti seorang copywriter. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya harap semoga kalian tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah, jaga kesehatan, dan keep strong. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.